Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u ay yaj'aluhu fi ghayabatil jubb. Wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Al-Quran Surah Yusuf ayat 15. Falamma dhahabu bihi, setelah mereka membawa Nabi Yusuf. Wajma'u ayyaj'aluhu, kemudian dia sepakat untuk memasukkan Nabi Yusuf fi ghayabatil jubbi, fi ghayabatil jubb, di dalam sumur. Ada yang berpendapat jub itu tempat sumur yang kering. Ada yang berpendapat jub itu juga ada airnya. Kalau ada airnya, Nabi Yusuf meninggal katanya, tenggelam. Justru kalau ada airnya itu, begitu itu kan bisa jatuhnya ke air. Tapi yang jelas ada yang mengatakan jub itu ya semacam cekungan gitu. Fi ghayabatil jub. Tapi yang jelas di situ ada batu. Lalu nanti di ayat berikutnya itu ada orang yang ambil air pakai timba. Berarti ada airnya dan dalam. Karena mohon maaf ya, ada orang namanya Al-Khayyali. Orangnya tua, kurus, rambutnya keriting, pakai kacamata. Dialah orang yang tidak percaya dengan potong tangan segala macam. Tidak percaya siksa kubur. Dan banyak pengikutnya di Indonesia. Termasuk Adnan Ibrahim, lalu Wasim Yusuf. Banyak pengikutnya di Indonesia itu. Pokoknya pendapat yang aneh-aneh gitu banyak yang ikut. Tapi biarinlah, itu pilihannya mereka, beliau-beliau. Kita mah terserah mau ikut atau enggak. Kalau kami enggak ikut. Tapi kita berbeda, tetap saling menghargai. Jadi jub itu katanya cekungan begitu saja, enggak ada air. Padahal kita nanti lihat di ayat berikutnya. Fa'adla dalwah. Jadi kalau itu hanya cekungan, buat apa itu pakai timba, mau ngambil air, katanya enggak ada airnya. Lalu wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Jadi ketika oleh saudaranya yang 10 itu mau sebenarnya 11, yang satu itu saudara seayah dan seibu, yaitu Bunyamin. Yang selebihnya itu saudara seayah. Nah, oleh saudaranya yang 10 itu, Nabi Yusuf itu mau dihabisin. Lalu kata saudaranya yang seayah seibu itu, Bunyamin itu, kalau bisa janganlah, ini kan saudara kita juga. Kalau memang harus diperlakukan, ya mendingan kita taruh di sini aja lah. Gitu. Akhirnya mereka sepakat untuk ditaruh fi ghayabatil jub tadi itu. Di sumur tadi. Ini juga sebagai dalil bahwa saudaranya Nabi Yusuf itu bukan nabi. Karena kalau nabi nggak mungkin sepakat untuk menzalimi orang, apalagi menzalimi saudaranya. Umat Islam itu nggak boleh menzalimi orang. Tapi kalau dia melakukan kesalahan, ya hukum tetap harus ditegakkan. Wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Surah Yusuf ayat 15. Dia nggak sadar bahwa serapi-rapinya kita memendam kemaksiatan, kejahatan, kezaliman, pada saatnya pasti tercium. Pasti terbuka, pasti ketahuan. Kitanya aja terlalu pede, dipikir Tuhan tidak melihat.
CCTV aja tahu, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita kalau melakukan kemaksiatan itu menganggap bahwa Tuhan itu buta. Allah nggak tahu gitu kan. Mau di tempat manapun gelap, di tempat kejauhan apapun Allah Maha tahu. Ini Allah sudah menyampaikan. Wa auhayna ilaih. Kemudian Allah menyampaikan kepada Nabi Yusuf, hati-hati. Dan kalau terzalimi, apapun itu nanti pasti diungkap. Latunabbi annahum. Pada saatnya akan mengungkap siapa kami Allahum kepada mereka yang telah melakukan kezaliman. Bi amrihim hadza. Tentang ya perbuatan mereka sekecil apapun. Wahum la yashkurun. Sayang mereka tidak mengambil pelajaran. Pura-pura nggak ngerti gitulah. Jadi ini pelajaran ya, hindari yang namanya kezaliman, kemaksiatan sekecil apapun. Mulai dari sekarang. Surah Yusuf ayat 15. Dalilun ala nubuwatihi fi dzalikal waqti. Untuk menunjukkan bahwa itulah kenabian. Nabi Yusuf itu semacam merasa, waduh ini kayaknya akan terjadi sesuatu yang kurang pas nih. Nabi Yusuf suruh sabar, suruh siap, agar kalau nanti terjadi suatu musibah, beliau betul-betul keimanannya tetap, ketauhidannya tetap, tidak mudah putus asa. Waqala al-Hasan wa Mujahid wa Dhahhak wa Qatada atahullahu an-nubuwwa wa huwa fil jubbi ala hajarin murtafi' 'anil ma'. Wa qala al-Kalbi ulqiya fil jubb wa huwa ibnu 18 sanatan. Ada yang berpendapat waktu itu Nabi Yusuf sudah umur 18 tahun, ada yang berpendapat masih kecil. Wallahu a'lam. Intinya pokoknya Nabi Yusuf didorong ke sumur aja lah sama saudaranya. Gak boleh kayak begitu itu. Mestinya namanya saudara justru sayang. Ini mah saudara apaan yang begitu. Wa man qala kana sawiran fala yab'ud fil aqli ayyatanabba as-sawir wa yuha ilaih. Wa qila kana ya ilham. Jadi itu kalau Nabi Yusuf dianggap belasan berarti dimungkinkan dapat wahyu. Ada yang berpendapat itu semacam ilham karena Nabi Yusuf masih kecil. Sebagaimana wahyu atau ilham yang diberikan kepada lebah oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Wahai lebah, kamu pergi sana gih, ngalah kamu di gunung-gunung. Kalau di kota khawatir kamu menyakiti dan disakiti orang, mengganggu atau diganggu. Kamu kalau mau buat tinggal di gunung-gunung atau di tempat di kebun-kebun yang sepi. Minal jibati buyuta. Minal jibali buyuta wa minasyajar, pohon-pohon yang tinggi, wa mimma ya'rishun, tempat-tempat yang dibikin manusia. Itu An-Nahl ayat 68. Lalu wallahu alam kebenaran cerita di kasus seputar cerita Nabi Yusuf ini banyak ya cerita-cerita yang memang Israiliyat ya dari ahli kitab. Ya kita nggak mau menyalahkan, nggak mau juga membenarkan. Di antaranya ada cerita begini katanya. Lalu bajunya Nabi Yusuf itu kan dibuka. Nanti yang diberitahu ini loh buktinya darah di bajunya gitu kan. Baju Nabi Yusuf dibuka katanya. Ketika dibuka baju luar tentu ya. Nabi Yusuf menyampaikan katanya. Ya ikhwata raddu alayya qamisi atawara bihi fi hadzal jub. Wahai saudaraku, kamu mau menzalimi aku ya. Tolonglah bajuku jangan dibuka. Ini auratku nanti kelihatan. Beliau masih memikirkan auratnya supaya tidak kelihatan. Lagi pula fa'immittu kana kafni. Kalau toh aku wafat, itu bajuku untuk sebagai kain kafanku. Bagaimana kalau bajuku ini sekarang kamu ambil, lalu kain kafanku bagaimana? Masya Allah. Wa in istu wari bihi aurati. Kalau aku masih hidup, itu baju kan bisa untuk menutupi auratku. Wallahu a'lam ya cerita ini. Ya, yang jelas ini cerita dari ahli kitab. Ya, ini hanya sekedar penulis menuliskan dengan semacam kejujuran ya bahwa ada cerita seperti ini wallahu a'lam kebenarannya. Nah, begitulah penulis-penulis zaman dulu, tidak seperti orang sekarang. Orang sekarang tuh mudah menyalahkan. Jadi penulis tuh begitu jujur. Ada cerita seperti ini, wallahu a'lam kebenarannya. Silahkan yang mau terima silahkan, yang nggak mau terima silahkan.
diolah sendiri gitu. Nah, ini cerita termasuk di Al-Qurtubi ya, di halaman 123 di juz yang ke-9 di sebelah kiri, 4 baris dari bawah. Lalu ada cerita lagi begini, wallahu a'lam ya. Falamma qama 'ala as-sahra qala ya ikhwata inna likulli mayyit wasiyah fasma'u wasiyati. Jadi qalu wa ma hiya? Qala idza jatama'tum kullukum fa ana ba'dukum ba'da fadhkuru wasyati. Mohon maaf saudaraku, ini saya cerita, saya nggak tahu ya kebenarannya. Cerita ini hanya sebagai apalah ibaratkan ya, siapa tahu menjadi nasihat bagi kita. Bukan Quran, bukan hadis ya. Cuma cerita. Ya, wallahu alam kebenarannya. Setiap orang meninggal itu punya wasiat, kata Nabi Yusuf ya kepada saudaranya. Kalau kamu hendak mendolimi saya, anggaplah mau menghabisi saya, izinkan saya menyampaikan wasiat. Lalu ditanya sama saudaranya, apa wasiat kamu? Nah, Isma, dengarkan wasiatku. Apabila kamu nanti hidup bahagia, tolong ingat penderitaanku. Masya Allah. Wa idza akaltum fadhkuruni ju'i. Apabila kalian kenyang, kata Nabi Yusuf. Wahai saudaraku, apabila kalian kenyang, tolong ingatlah bahwa aku di sini kelaparan. Wa idza syaribtum fadhkuruni atshi. Apabila kalian sedang minum, kalau tadi kalian sedang makan, kamu ingat bahwa aku di sini kelaparan. Apabila kamu sedang minum, maka ingatlah bahwa aku di sini sedang kehausan. Wa idza syaribtum fadhkuruni atshi. Wa idza ra'aitum ghariba fadhkuruni warbati. Apabila nanti suatu ketika di suatu perjalanan kamu melihat seorang yang sedang menderita, maka mudah-mudahan kamu ingat kepada penderitaanku. Masya Allah. Wa idza ra'aitum syaban fadhkuruni syababi. Apabila kalian wahai saudaraku melihat anak remaja, pemuda, mudah-mudahan kalian berkenan mengingat aku, saudaramu. Faqala lahu Jibril. Kemudian berkata lahu kepada Nabi Yusuf, Jibril, siapa malaikat Jibril, katanya, ya Yusuf, wahai Yusuf, kuf an hadza, wahai Nabi Yusuf, berhentilah kamu menyampaikan seperti itu. Minta kasihan kepada saudaramu, kepada sama manusia. Kenyataannya saudara kamu sudah tidak melindungi kamu. Kuf an hadza. Washtawil bid-du'a. Sekarang lebih baik kamu berdoa sajalah, minta kepada Allah. Fa inna du'a indallahi bimakan. Kalau minta kepada sesama manusia, kepada saudara tidak memungkinkan. Cobalah kamu minta kepada Allah. Fa inna du'a indallahi bimakan. Summa 'allamahu. Kemudian malaikat Jibril mengajarkan doa, katanya dari Allah Subhanahu wa taala. Doa itu, Allahumma ya mu'nisa kulli gharib wa ya sahiba kulli wahid wa ya malja'a kulli khaif wa ya kashifa kulli kurbah wa ya alima kulli najwa wa ya muntaha kulli syakwa wa ya hadira kulli mala ya hayyu ya qayyum as'aluka an takdhifa raja'aka fi qalbi hatta la yakuna li hammu wa la syulun ghairak wa an taj'ala li min amri farjaw wa makhraja innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya mu'nisa kulli gharib. Wahai Allah yang menemani yang sedang terbuang sunyi sendirian. Wa ya sahiba kulli wahid. Ya malja'a kulli ghaif. Wahai yang melindungi setiap yang takut. Wa ya kashifa kulli kurbah. Wahai yang
membantu setiap orang yang punya kesulitan. Ya alima kulli najwa, wahai yang maha tahu terhadap ratapan, terhadap doa. Wa ya muntaha kulli syakwa, wahai tempat pengadu. Ya hadira kulli mala, wahai yang mengetahui terhadap semua gerakan hati manusia. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Allah yang maha hidup dan menghidupkan. Ya Qayyum, wahai Allah yang maha mengatur segala kehidupan. As'aluka, aku hanya memohon kepadamu, antakdzifa raja'aka fi qalbi, agar kamu tidak pernah mematahkan harapanku. Hatta la yakuna li hammun wala syulun ghairaka. Mudah-mudahan engkau memberikan hidayah sehingga di hatiku tidak pernah sedikit pun terselip sibuk dengan yang lain, tidak pernah ada susah dan tidak pernah memikirkan selain memikirkanmu ya Allah. Wa antaj'ala li min amri farja wa makhraja. Ya Allah, berikan kami kemudahan solusi dari segala masalahku. Innaka ala kulli syai'in qadir. Kami yakin bahwa Engkau Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Faqalat al-malaikah. Kemudian malaikat berteriak. Ilahana nasma'u sautan wa du'aan. Malaikat berteriak di atas, semua mendengar doa dari Nabi Yusuf. Ya Allah, saya mendengar doa hambamu. Sebagaimana doanya Nabi Ayub. Itu di kedalaman perut ikan, di kedalaman air, di kegelapan malam. Ketika membaca La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Langsung itu kedengaran. Bacaan seperti itu sampai sekarang dibaca siapapun, diminta siapapun, kedengaran itu oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh semua malaikat. Jadi sering-seringlah baca doa itu. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. As-sautu sautu sabi. Kata malaikat, ya Allah saya mendengar rintihan anak kecil. Wadu'a udu'a nabiyin. Tapi saya perhatikan dari doanya, isinya, redaksinya. Itu seperti doanya Nabi. Wa qala ad-dhahak. Nazala Jibril alaihissalam ala Yusuf wa huwa fil jubbi faqalahu ala u'allimuka kalimatin idza anta qultahunna ajjalallahu laka khurujaka min hadzal jub. Faqala na'am. Faqala lahu qul ya sani'a kulli masnu'. Wa ya jabira kulli kasir. Wa ya syahida kulla najwa. Kami ulangi. Wa ya syahida kulli najwa. Wa ya hadira kulli mala. Ya mufarrija kulli kurbah. Wa ya sahiba kulli gharib. Wa ya mu'nisa kulli wahid. Itini bil farji war raja. Wa kadhif raja'aka fi qalbi. Hatta la arju ahadan siwa. Sama itu artinya itu. Intinya, ya Allah, tanamkan di hatiku bahwa aku hanya berharap kepadamu, pertolonganmu, bantuanmu. Jangan sampai aku termasuk hambamu yang mudah putus asa. Fardaha Yusuf fi lailatihi mirara. Langsung begitu Nabi Yusuf berdoa, langsung diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dibaca oleh Nabi Yusuf berulang-ulang. Fa akhrajahullahu fi sabihati yaumihi. Begitu anggaplah ya sore atau malam itu oleh saudaranya dizalimi, Nabi Yusuf langsung berdoa, paginya langsung ada bantuan. Ada seseorang, nanti orang musafir yang mengambil air di sumur itu. Langsung dipegang timbanya oleh Nabi Yusuf. Begitu melihat dia tahu kalau itu ada anak di situ. Diangkatlah anak itu. Itulah kalau Allah, manusia punya rencana, Allah yang menggagalkan rencana yang tidak baik dari manusia. Fakhrajahullah, di mana ada orang terzalimi, Allah pasti membantunya. Jadi jangan pernah khawatir terhadap bantuan Allah. Kita yakin bahwa Allah bantuannya selalu ada untuk kita. Fakhrajahullah fi sabihati yaumihi dzalika minal jub. Waja'u abahum isya'ay yabkun. Lalu sekarang Al-Quran surah Yusuf ayat yang ke-16. Lalu dia pulang sore-sore, dia datang nangis kepada orang tuanya.
Waja'u dan datang siapa mereka abahum kepada orang tua mereka, Nabi Yakub isya'an di waktu sore, ya semacam antara maghrib dan isya gitu. Ya bekun, menangis sambil menangis siapa mereka. Al-Quran surah Yusuf ayat 16. Ini sebagai dalil ya bahwa kita agar tidak mudah percaya kepada acting seseorang. Ini buktinya. Bagaimana saudaranya Nabi Yusuf bisa acting di depan Nabi lagi, di depan Nabi Yakub, acting nangis. Jadi hati-hati terhadap, ya perlu percaya tapi waspada, tabayun. Jadi tidak semuanya nangis itu benar. Oleh karena itu ada anggapan begini. Idza ishtabakat dumu fi hududin tabayyana man baka mimman tabaka. Apabila ishtabakat meleleh dumuun apa beberapa air mata fi hududin di dalam beberapa pipi, tabayyana maka akan pasti tampak jelas man siapa orang baka yang benar-benar nangis karena sedih, mimman tabaka dan siapa orang yang pura-pura nangis. Jadi hati-hati dengan acting dan kita jangan mudah terpengaruh dengan acting seseorang. Jadi agar kita waspada dan berhati-hati. Hadil ayat dalilun ala anna buka al-mar'i la yadullu ala sidqi maqalihi. Lalu ketika mereka acting dan melihat orang tuanya sedih, lalu saudaranya Nabi Yusuf yang bernama Yahuda yang sekandung itu, sebapak seibu, beliau menyampaikan begini. Wailul lana min diyani yaumiddin. Dayya'na akhana wa qatalna abana. Falam yufik Ya'qub illa bibaratis sahar. Ada yang berpendapat, celaka kita ini. Sudah kita menghabisin saudara kita Yusuf, malah kita bisa membuat perantara orang tua kita juga bisa wafat. Ini kita betul-betul anak durhaka ini. Ini merupakan penyesalan ya dari orang yang tidak terbiasa melakukan suatu kemaksiatan. Demikian mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan pelindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.